Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat datang pada teman-teman semuanya. Hari ini kami dari kelompok 10 ingin menyampaikan materi tentang teori pembelajaran humanistik dan penerapannya dalam dunia pendidikan. Ya, sebelumnya kita perkenalan lebih dahulu. Ada saya, Said Subrikar Hanif, lalu ada Adnan Raisus Mantoro, lalu ada Venda Misela Seledri. Ya, next. Pengertian teori belajar humanistik. Apa itu teori? Teori adalah susunan definisi konsep dalam menyajikan pandangan yang sistematis dengan fenomena yang menunjukkan hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Apa itu belajar? Belajar dapat diartikan sebagai mental yang terjadi karena adanya interaksi aktif antara individu dengan lingkungannya, di mana individu yang belajar ini dikatakan berhasil belajar jika ia mendapatkan ilmu pengetahuan atau berubah dari awal yang nggak tahu menjadi tahu. Nah, apa itu humanistik? Humanistik adalah teori yang tertuju pada bagaimana tiap individu dipengaruhi dan dibimbing oleh pribadi yang dihubungkan kepada pengalaman mereka sendiri. Nah, teori ini juga berdasarkan pada pikiran bahwa manusia mempunyai kecenderungan untuk tumbuh, belajar, dan berkembang sepenuhnya. Tujuan utama dari humanistik ini untuk menciptakan pengalaman pembelajaran yang sejalan dengan keinginan alami peserta didik, yaitu untuk tumbuh, belajar, dan berkembang sepenuhnya. Ketika peserta didik belajar secara natural, mereka akan belajar lebih banyak, belajar dengan gembira, dan belajar lebih dalam. Next, kita masuk ke latar belakang teori humanistik. Aliran humanisme ini muncul pada tahun 90-an sebagai reaksi ketidakpuasan terhadap pendekatan psikoanalisa dan behavioristik. Pendekatan humanisme melihat kejadian bagaimana dirinya seorang individu ini melakukan hal yang positif. Nah, hal positif inilah yang disebut sebagai potensi manusia. Pendekatan humanisme berfokus pada potensi manusia yang ia cari dan yang ia temukan, serta kemampuan ini yang akan ia kembangkan nantinya. Nah, teori belajar humanistik mengajarkan bahwa manusia harus memandang manusia sebagai manusia, atau dengan kata lain, teori belajar humanistik ini adalah untuk memanusiakan manusia. Next, teori belajar menurut tokoh-tokoh ahli. Yang pertama ada Abraham Maslow. Abraham Maslow sendiri ini telah dianggap sebagai bapak dari psikologi humanistik. Bagi dia, pengembangan potensi manusia, martabat, dan nilai merupakan perhatian utama dalam belajar. Maslow ini mengembangkan teori belajarnya berdasarkan teori kebutuhan dan perkembangan motivasi. Menurutnya, manusia merupakan makhluk yang tidak akan pernah puas dalam mencapai sesuatu kecuali hanya sesaat saja. Manusia akan mencari peluang lain untuk menutupi kebutuhannya. Lebih lanjut, menurut Maslow, puncak pemenuhan kebutuhan sekaligus sebagai ukuran keberhasilan individu ialah berhasil dalam mengaktualisasi diri dalam dunianya. Berkaitan dengan pendapat tersebut, Maslow mengupakan adanya 5 tingkatan kunci kebutuhan manusia. Nah, ada pendapat lain yang menyebutkan bahwa Maslow itu ada 7 tingkatan kunci. Nah, kita di sini akan bahas yang 5 saja. Yang pertama itu ada self-actualization needs, yang kedua ada extern needs, ketiga ada love needs, yang keempat ada safety needs, dan yang kelima ada psychological needs. Nah, implikasi dari teori Maslow dalam dunia pendidikan sangatlah penting. Apabila pendidik menemukan kesulitan untuk memahami mengapa beberapa peserta didik tertentu tidak mengerjakan pekerjaan rumah, tidak dapat tenang di kelas, atau bahkan tidak dapat memiliki motivasi untuk belajar. Menurut Maslow, pendidik tidak bisa menyalahkan peserta didik atas kejadian ini secara langsung. Sebelumnya, pendidik harus memahami barangkali ada proses dari tingkat kebutuhan tersebut yang tidak dipenuhi oleh siswanya dalam rumah, sehingga tidak dapat maksimal di sekolah. Next, Carl Rogers. Carl Rogers mengungkapkan beberapa pendapatnya. Yang pertama ada 2 ciri belajar. Menurutnya ada 2 ciri belajar. Yang pertama ada belajar bermakna dan belajar tidak bermakna. Selanjutnya ia berpendapat bahwa manusia merupakan makhluk yang punya potensi untuk tumbuh dan aktual, sehingga memiliki martabat yang tinggi. Dia juga berpendapat bahwa guru seharusnya menjadi sebagai fasilitator yang berperan aktif dalam pembelajaran itu tersebut. Nah, peran aktif guru sebagai fasilitator. Yang pertama, membangun atau membantu menciptakan iklim yang kelas yang kondusif. Yang kedua, memperjelas tujuan belajar.
dan memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk belajar. Yang ketiga, memanfaatkan dorongan dan cita-cita peserta didik sebagai kekuatan pendorong belajar atau motivasi belajar. Yang keempat, menyediakan berbagai sumber untuk belajar. Yang kelima, menerima pertanyaan, pendapat, serta perasaan dari berbagai peserta didik sebagaimana adanya. Selain itu, kelas 7 juga mengutarakan pendapat tentang prinsip-prinsip humanistik. Yang pertama ada prinsip hasrat untuk belajar, prinsip belajar untuk yang berarti, prinsip belajar tanpa ancaman, prinsip belajar atas inisiatif sendiri, prinsip belajar untuk perubahan. Nah, Kak Soldier juga menjelaskan bagaimana cara seorang guru dapat menciptakan hubungan yang baik pada peserta didik. Yang pertama, saling menghargai. Yang kedua, saling memahami. Yang ketiga, jadilah diri sendiri. Sekian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan saya berikan kepada teman saya, Adnan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adnan Raisu Sumantoro. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari saudara Said mengenai tokoh teori humanistik. Jadi itu selanjutnya itu ada Arthur Combs. Belajar terjadi apabila mempunyai arti bagi individu tersebut. Jadi guru tidak bisa memaksakan materi yang tidak disukai ataupun tidak relevan bagi kehidupan mereka. Jadi untuk mengerti tingkah laku manusia, yang paling penting adalah mengerti bagaimana dunia ini dilihat dari sudut pandangnya. Jadi pernyataan tersebut adalah salah satu pandangan teori humanistik mengenai perasaan, persepsi, kepercayaan, dan tujuan tingkah laku dari dalam yang membuat orang berbeda dengan orang lain. Yang selanjutnya itu ada tokoh Aldous Huxley. Pendidikan itu diharapkan mampu mengembangkan manusia dalam memaksimalkan potensi tersebut. Oleh karena itu, kurikulum dalam suatu proses pendidikan harus berorientasi pada pengembangan potensi peserta didiknya. Dan ini tuh melibatkan semua pihak, baik pihak pendidik, peserta didik maupun pemerhati ataupun peneliti dan perencana pendidikan. Aldous Huxley menekankan adanya pendidikan nonverbal yang juga harus diajarkan kepada siswa. Pendidikan nonverbal bukanlah berwujud pelajaran yang seperti di sekolah, melainkan yang bersifat di luar dari materi pembelajaran, dengan tujuan untuk menumbuhkan kesadaran seseorang. Proses pendidikan nonverbal harusnya dimulai sejak usia dini sampai tingkat tinggi. Jadi pendidikan nonverbal itu bagaimana kita belajar cara bersikap, cara menghargai orang lain, dan cara kita menilai sesuatu. Dan itu biasanya yang kita pelajari pada saat kita waktu kecil. Nah, berbakat dari pendidikan nonverbal, seseorang akan memiliki banyak strategi untuk lebih tenang dalam menapaki hidup, karena memiliki kemampuan untuk menghargai setiap pengalaman hidupnya dengan lebih menarik. Akhirnya apabila setiap manusia memiliki kemampuan ini, akan menjadi sumbangan yang berarti bagi kebudayaan dan moral kemanusiaan. Dan selanjutnya itu ada teori dari David Mills dan Stanley Searle. Manusia mempelajari ilmu hanya dibahas dan dipelajari secara kognitif. Bagaimanapun dalam mempelajari ilmu, haruslah melibatkan elemen afektif yang meliputi kebutuhan akan pengetahuan, intuisi, dan imajinasi dalam berkreativitas, berpengalaman, dan mengambil keputusan. Nah, berdasarkan hal itu, David Mills dan Stanley Searle mengajukan suatu konsep, yaitu konsep pendidikan terpadu, yakni proses pendidikan yang mengikutsertakan afeksi atau perasaan peserta didik dalam pembelajaran. Pendekatan terpadu atau confluent approach merupakan sintesa dari psikologi humanistik yang khususnya terapi Gestalt dan pendidikan, yang melibatkan integrasi elemen-elemen afektif dan kognitif dalam proses belajar. Elemen kognitif menunjuk pada berpikir, kemampuan verbal,
berlogika, beranalisa, serta cara-cara intelektual. Sedangkan afektif itu menunjukkan pada perasaan, cara memahami yang melibatkan gambaran visual spasial, fantasi, persepsi, keseluruhan, metafor, intuisi, dan lain-lain. Nah, jadi tujuan umum dari pendekatan ini itu adalah mengembangkan kesadaran peserta didik terhadap dirinya sendiri dan dunia sekitarnya, serta meningkatkan kemampuan untuk menggunakan kesadaran ini dalam menghadapi lingkungan dengan berbagai cara, menerima petunjuk-petunjuk internal, menerima tanggung jawab bagi setiap pilihan mereka. Dan penerapan metode gabungan antara kognitif dan afektif ini menunjukkan hasil yang jauh lebih baik dan jauh lebih efektif dibandingkan pengajaran yang hanya menekan pada aspek kognitif saja. Peserta didik akan merasa lebih cepat menangkap pelajaran karena menggunakan fantasi atau role playing dan juga games. Dan selanjutnya, materi penerapan pembelajaran humanistik akan dijelaskan oleh saudari Vienda. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, nama saya Vienda Misala Seldri dari Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer dari 2018, dan saya NIM-nya 15126180449. Di sini saya kelompok 10 akan melanjutkan presentasi dari saudara Said dan saudara Adnan. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan pembelajaran humanistik. Jadi, penerapan pembelajaran humanistik ini adalah penerapan pembelajaran di mana memanusiakan manusia. Oke, jadi langsung aja. Penerapannya ini terbagi menjadi 4, yaitu open education, cooperative learning, conflict education, dan juga student center learning. Jadi di sini saya akan membahas satu persatu, yaitu open education dulu. Open education atau disebut juga pendidikan terbuka ini adalah pendidikan di mana pola pikir terhadap suatu konsep pendidikan yang bertujuan agar siswa dapat dengan leluasa bisa menentukan hal yang diinginkan untuk dipelajari dan sebanyak mungkin memberikan siswa kendali di dalam strategi belajarnya. Jadi pendidikan terbuka ini bukan berarti belajarnya sekolahnya di alam terbuka, bukan ya, tetapi memberikan siswa itu kendali penuh atas apa yang ingin mereka pelajari dan memberikan kebebasan mereka untuk memilih apa yang mereka inginkan, begitu. Jadi bukan mereka di alam terbuka tapi dibebasin gitu, tapi bukan bebas-bebas banget karena tetap diawasi juga oleh guru. Contohnya seperti SMP terbuka, SMA terbuka, dan juga seperti universitas terbuka yang ada di seberang kampus kita, ya kan. Jadi di universitas terbuka itu adalah universitas juga yang membebaskan mahasiswanya bisa berkuliah sambil bekerja gitu, seperti itu. Lanjut lagi, ada juga pendidikan kooperatif. Tapi sebelum memasuki pendidikan kooperatif, saya ada sedikit quotes, yaitu dari Abraham Maslow. Jika kamu adalah paku, maka kamu harus bisa melihat setiap masalah seperti paku misalnya. Kayak gitu, oke. Terus saya akan melanjutkannya ya. Kita lanjutkan dari cooperative learning. Cooperative learning adalah fondasi yang baik untuk meningkatkan dorongan untuk meningkatkan prestasi, seperti itu. Jadi di cooperative learning ini adalah lebih kepada membangun fondasi dari belajar kelompok misalnya. Jadi para siswa diminta untuk membuat kelompok. Jadi strategi belajarnya itu dirancang itu untuk bekerja sama antar kelompok atau berinteraksi antar siswa itu sendiri. Jadi bisa juga belajar kelompok, saling sharing, dan juga bisa juga tutor sebaya. Oke.
Contoh-contohnya seperti itu. Yang salah satu contohnya itu adalah yang saya lakukan saat ini. Saya mempresentasikan, tapi saya tidak sendiri, tetapi saya bersama teman-teman saya, yaitu Said dan juga Adnan, seperti itu. Sebelum saya next, saya punya quotes lagi, yaitu saling menguatkan bukan menjatuhkan, bekerja sama untuk masa depan yang lebih cerah. Itu quotes dari Mary Riana. Next, saya akan melanjutkan materi yaitu Confluent Education, yaitu pendidikan yang memadukan atau mempertemukan pengalaman efektif dengan belajar kognitif di dalam kelas. Jadi, Confluent Education ini adalah pendidikan yang meminta siswanya dapat memperoleh kesadaran antar pribadi yang lebih baik. Jadi siswanya itu lebih kayak belajar otodidak ya, belajar memiliki kesadaran sendiri gitu loh. Kayak misalnya nih ya, saya melihat sampah di depan saya saya memiliki kesadaran gitu untuk sampah itu nggak boleh dibuang sampah itu nggak boleh ada di jalanan gitu, jadi harus saya ambil, saya buang ke tong sampah kayak gitu. Jadi kayak siswa itu dituntut untuk memiliki kesadaran sendiri gitu, karena balik lagi, kalau misalnya siswa itu dituntut untuk menjadi manusia seperti itu. Dan sebelum saya next, saya punya quotes lagi. Jadi quotes saya itu adalah, ada orang menerima pelajaran hidup yang keras, lalu segera belajar dan menjadi orang yang lebih baik. Ya, itu saya dapat dari Google ya. Oke, next, saya akan lanjutkan materi tentang student center learning, yaitu pembelajaran yang berpusat pada guru dan guru sebagai fasilitator atau mentor atau moderator seperti itu. Jadi student center learning ini bukan menjadikan siswa itu seorang guru atau menjadikan siswa itu pengajar gitu. Sebenarnya nggak dituntut seperti itu, tetapi lebih kepada siswa ini berada di tengah dan sebagai kayak pemateri gitu, kayak misalnya seperti contohnya itu sekarang saya menjelaskan melalui presentasi yang biasanya pada dulu, zaman dulu itu guru yang mempresentasikan gitu kepada siswa-siswanya, tetapi ini saya melakukan presentasi untuk ditonton sama teman-teman, untuk kita bahas bersama. Itu seperti itu contoh student center learning, tetapi kita di tingkat mahasiswanya gitu. Untuk student center learning ini juga sudah mulai diberlakukan dari kurikulum 2013 ya, walaupun ada sedikit disalahgunakan, tetapi kita sebagai calon-calon tenaga pendidik, kita harus bisa mengerti arti apa itu student center learning itu sendiri ya. Oke, saya langsung next saja ya, durasi juga udah lewat banyak ya kan, mohon maaf ya. Jadi saya langsung lanjut ke kesimpulan. Jadi kesimpulannya itu, humanistik merupakan teori belajar yang muncul pada tahun 1940-an, di mana ia berfokus dalam proses memanusiakan manusia serta mengembangkan potensi penuh tiap individu dalam kondisi lingkungan yang tidak mengancam atau aman. Dan proses tiap individu berkembang untuk dapat menjadi dirinya yang terbaik yang berbeda-beda. Jadi, tenaga pendidik tidak boleh menyamaratakan peserta didiknya, serta banyak faktor kebutuhan yang dapat mempengaruhi sikap serta perkembangan peserta didik tersebut. Jadi, pada dasarnya teori humanistik ini adalah memanusiakan manusia. Jadi, kita nggak boleh melihat semua manusia itu sama, karena setiap manusia itu memiliki ciri khas yang berbeda-beda. Akhir kata, saya punya quotes lagi, yaitu, bagaimana kita mau memanusiakan manusia jika kita saja tidak bisa menjadi manusia? Sekian dari kelompok saya. Any question?